Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Surya Fadila dengan NPM 202043502734. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kinerja Terapis Terbaik Menggunakan Metode Profile Matching pada Momkan ID di Depok. Oke. Untuk pertama-tama kita nyalakan Laragonnya, kita mulai. Ketika sudah nyala, kita langsung saja membuka halaman SPK Momkan. Ya, di sini sudah tampil halaman login ya. Di halaman login ini kita login dengan username admin dan password juga admin. Kita login. Nah, pada halaman dashboard, di halaman dashboard ini ada ucapan selamat datang dan sedikit penjelasan singkat tentang aplikasi ini. Di sini juga saya tampilkan jumlah terapis, yang mana jumlah terapis ini berasal dari halaman terapis nanti. Dan di tampilan terapis terbaik ini juga ada dashboard yang akan menampilkan terapis terbaik yang bersumber dari hasil penilaian di halaman hasil nanti. Oke. Setelah itu kita masuk ke halaman data terapis. Di sini adalah halaman data terapisnya. Di halaman data terapis ini terdapat tombol tambah, edit, dan juga hapus. Kita coba untuk menambahkan terapis ya. Kita kasih nama Abel. Dengan nomor tombol kita pakai asal dulu. Usia juga. Oke. Dan berhasil disimpan. Dan sudah tampil di halaman yang paling atas ini. Dan ini juga bisa diedit. Kita coba edit namanya, kita tambahkan Abel Kia. Kita update dan berhasil diedit. Untuk ini kita coba untuk button hapusnya, kita hapus dan berhasil, sudah tidak ada nama Abel Kia. Lanjut ke halaman data aspek. Di data aspek ini juga sama, terdapat button tambah, edit, dan juga hapus. Di data aspek ini persentase antar aspek itu sudah saya atur menjadi tidak bisa lebih dari 100%. Contohnya, untuk presentasi ini coba kita turunkan 1. Dan di eksternalnya kita tambahkan supaya dia melebihi dari 100%. Kita coba tambahkan dan gagal karena dia melebihi batas yaitu 100%. Kita ubah kembali sesuai dengan perhitungan. Oke. Di aspek ini juga masing-masing aspek mempunyai perhitungan nantinya. Itu ada core factor dan secondary factor. Nanti akan dijelaskan di kriteria. Kita ke halaman kriteria juga sama, ada button tambah, edit, dan juga hapus. Di aspek coba kita tambahkan satu aspek. Kita turunkan dulu supaya bisa satu aja, supaya tabelnya nanti akan bertambah ketika kita menambahkan kriteria. Kita coba nama aspeknya, coba karena tadi udah dikurangin 1, berarti persentase yang tersisa dari 100% adalah sisa 1. Kita coba di core factor ini juga tidak bisa melebihi 100%. Kita coba 70 dan di ininya 40 secondary-nya kita simpan, gagal
karena masing-masing aspek harus mempunyai perhitungan ya 100. Oke, kita turunkan menjadi 60 supaya bisa 100 dan berhasil. Oke, kita masuk ke kriteria. Di kriteria ini ada beberapa kriteria dari masing-masing aspek yang tadi kita sudah tambahkan dan sudah kita buat ini. Kita tambahkan untuk aspek yang tadi baru kita buat. Tadi aspeknya namanya coba, kita buat nilai standar misalnya 3. Tipe dari kriterianya adalah core. Kita buat kriterianya pramuka. Coba kita tambahkan lagi olahraga dengan kriteria coba, standar misalnya 3 juga. Kita buat dari secondary. Nah, sudah bisa. Sekarang kita masuk ke penilaian. Di penilaian ini, di sini akan menampilkan aspek-aspek yang akan diberi penilaian. Karena tadi ada aspek coba, eksternal, dan juga internal. Di sini ada di kolom ini ada kriteria yang tadi ditampilkan di halaman kriteria. Karena di aspek coba ada 2 kriteria saja, kita coba isi dengan nilai. Coba kita isi. Oke, kita simpan dan berhasil disimpan. Nah, kita coba button resetnya juga untuk menghapus semua dan bisa di reset. Begitupun tabel-tabel yang lain juga sama, sesuai dengan jumlah kriterianya dari masing-masing aspek. Lalu kita masuk ke halaman perhitungan. Di halaman perhitungan ini, di sini ada tabel untuk menampilkan aspek. Kita pilih dulu aspek, misalnya aspeknya internal, eksternal. Di sini ada jenis perhitungan, karena di profile matching ini ada perhitungan untuk selisih gap, bobot gap, dan juga faktor yang akan menjadi perhitungan yang akan menghasilkan penilaian nanti di halaman hasil. Sini kita coba tampilkan nilai asli. Nilai asli di tabel eksternal ada seperti ini. Nilai asli adalah nilai yang dari penilaian. Kita coba lihat di tabel eksternal. Adelia 4, Ajeng 2, Amanda 5. Kita lihat di eksternal, di nilai asli, dan hasilnya sama. Lalu setelah nilai asli sudah ditentukan, maka kita akan menghitung selisih gapnya. Di sini selisih gapnya adalah nilai asli yang tadi dikurang dengan nilai standar atau nilai kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke. Lalu ada bobot gap. Di sini kita akan memberikan bobot dari 5. Di sini kita di halaman ini hanya menampilkan dan sudah otomatis menghitung dari nilai yang sudah kita input sebelumnya. Ini hasil bobot dari tabel eksternal, dan ini juga hasil, ini pemfaktorannya. Pemfaktoran ini dihitung dari rata-rata jumlah core dan rata-rata jumlah secondary dari masing-masing aspek, sehingga dijumlahkan menjadi nilai total faktor 2,8. Lalu kita ke menu hasil. Menu hasil di sini secara otomatis sudah saya buat dari hasil penilaian dan perhitungan. Ketika ditampilkan, maka dia otomatis akan membuat peringkat dari nilai tertinggi. Di sini bisa kita lihat ada tabel eksternal, tabel internal, dan tabel aspek coba. Karena tadi nilai aspek Amanda cobanya belum kita beri nilai, maka dia
menampilkan 0, tidak ada hasilnya. Dan ini eksternal dan internal ini hasilnya dijumlah dari persentase yang di halaman aspek tadi, yang 60 dan juga 40. Maka akan menghasilkan nilai akhir. Kita coba unduh data. Hasilnya terunduh. Nah, dia akan membuat sebuah file PDF dengan hasil penilaian dan peringkat terapis yang tadi sudah ada di tabel halaman hasil. Dan di bawahnya juga sudah terdapat lokasi, Depok, hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Di bawahnya jabatan admin, karena yang memberi laporan adalah admin. Oke, kita akan coba ubah password. Tadi password awalnya adalah admin. Kita coba menjadi admin 1. Apakah dia berfungsi? Admin 1, kita simpan. Baik, berhasil diubah ya. Kita keluar, kita coba login pakai password lama, dan tidak bisa karena sudah kita rubah passwordnya. Kita ubah menjadi admin 1 dan ya, berhasil. Baik, sekian simulasi dari tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.